Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan biologi manusia mengenai materi siklus hidup sel. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khalisa Anwar dengan NIM 230360004. Ada Aulia Rizky Daulay dengan NIM 230360006. Ada Hanaya Yasmin 230360011 dan Adristi Felicia Nabil dengan NIM 2303620. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi sel sendiri. Siklus hidup sel merujuk pada serangkaian peristiwa yang terjadi dalam siklus reproduksi sel. Kemudian, pada proses inilah terdiri dari dua tahap utama, yaitu ada interfase yang merupakan persiapan untuk pembelahan sel dan juga mitosis yang merupakan pembelahan inti sel. Dan selama terjadinya interfase, sel mempersiapkan diri untuk pembelahan dengan melakukan sintesis DNA. Selain itu, ada juga pertumbuhan dan persiapan metabolik. Setelah adanya interfase, sel memasuki fase mitosis yang dimana inti sel tersebut membelah menjadi dua inti anak. Selanjutnya yaitu ada mitosis terdiri dari 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dari keseluruhan tersebut, proses siklus hidup sel ini penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan organisme. Selanjutnya yaitu ada interfase yang merupakan persiapan bagi pembelahan sel. Nah, pada persiapan bagi pembelahan sel atau interfase ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada sintesis DNA. Nah, sintesis DNA ini merupakan sel mereplikasi DNA atau bisa dibilang dengan menyiapkan materi genetik untuk pembelahan. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan sel, yang dimana sel akan memperbesar ukurannya dan mengumpulkan zat-zat yang akan diperlukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada persiapan metabolik, yang dimana sel akan menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk fase mitosis. Selanjutnya, mitosis, proses pembelahan sel yang mendetail. Mitosis terbagi menjadi 3, ada profase, metafase, anafase. Profase itu inti sel memadat, kromosom terlihat dan mempersiapkan untuk memisahkan. Dalam tahap metafase, kromosom berbaris dengan rapi di tengah inti sel, dan anafase, kromosom memisahkan dan bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, peran penting mitokondria dalam siklus hidup sel. Pertama, fungsi energi. Mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi sel. Struktur unik, mitokondria memiliki struktur membran ganda yang penting untuk fungsi sel. Replika mitokondria, pembelahan mitokondria penting untuk regenerasi energi dalam sel. Peranan DNA dalam pertumbuhan sel. Pengkodean genetik yaitu menyimpan informasi genetik yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sel. Selanjutnya ada ekspresi gen, proses transkripsi dan translasi yang mengarah pada sintesis protein, dan replikasi DNA itu pembelahan DNA untuk pembentukan dua molekul identik. Selanjutnya ada regulasi selama siklus hidup sel. Checkpoint sel itu mekanisme untuk memeriksa integritas DNA sebelum melanjutkan pembelahan. Faktor pertumbuhan, pengaturan ekspresi gen yang mempengaruhi siklus sel. Sinyal eksternal merupakan pengaruh sinyal dari lingkungan sekitar sel dalam penentuan siklus sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi replikasi sel. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Replikasi sel untuk pemulihan jaringan dan pertumbuhan organisme. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor eksternal seperti cahaya, suhu dapat mempengaruhi kecepatan replikasi sel. Yang ketiga, penyakit dan kondisi patologis. Replikasi sel dalam kasus patologis seperti kanker menjadi tidak terkontrol. Peran sel punca dalam regenerasi jaringan, potensi multipotensial. Sel punca memiliki kapasitas untuk diferensiasi menjadi berbagai jenis sel.
Selanjutnya, proses diferensiasi. Pertumbuhan sel punca menjadi sel khusus dengan fungsi tertentu. Yang ketiga, regenerasi jaringan. Kemampuan sel punca untuk memulihkan jaringan yang rusak atau terluka. Selanjutnya yaitu pengaruh siklus hidup sel pada ilmu penyakit. Yang pertama, fase siklus sel, pengaruh pada penyakit. Yang kedua, interfase, yaitu perkembangan RNA virus dan persiapan metabolisme sel selama infeksi. Yang ketiga, mitosis, yaitu regulasi genetik selama pembelahan, kurangnya kontrol penyebabkan kanker. Dan yang terakhir, replikasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan sel dalam penyakit autoimun. Berikutlah sekian dari presentasi kami mengenai materi siklus hidup sel. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.